Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kita terhadap Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, taufik serta hidayahnya sehingga kita dapat bertemu dalam keadaan yang bahagia ini, yakni Maulid Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Salawat dan salam tidak lupa kita sampaikan kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang pada saat ini kita peringati kelahirannya dengan Maulid Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada banyak sekali kisah yang menceritakan tentang Rasulullah, tapi saat ini saya akan menceritakan satu cerita yang sangat sederhana namun sangat bermakna. Pada suatu hari Rasulullah sedang mengadakan majelis ilmu di Masjid Nabawi. Saat itu Masjid Nabawi belum berlantai, namun masih menggunakan pasir tanpa sajadah. Kemudian para manusia terbaik berkumpul untuk mencari ilmu dari peladang terbaik di dunia ini pada saat itu. Di saat yang sama seorang badui masuk ke dalam Masjid Nabawi bukan untuk sholat ataupun mengikuti majelis ilmu, tapi orang tersebut berjalan ke pojok kanan untuk kencing. Ya, kencing di dalam Masjid Nabawi. Apa reaksi Anda jika melihat orang tersebut marah? Ya, itu sangat wajar. Bahkan para sahabat Nabi pun yang sangat mulia bergejolak dan marah. Mereka mendatangi orang tersebut dan siap untuk meluapkan amarahnya. Mengetahui atmosfer diliputi dengan amarah, Rasulullah memanggil para sahabat dan menenangkan mereka. Rasulullah memerintahkan para sahabat untuk menunggu dan tidak mengganggu orang tersebut membuang hajat. Setelah itu Nabi Muhammad memanggil orang tersebut dengan nada yang sangat ramah. Orang Badui tersebut sangat bingung. Kemudian beliau menghampiri Nabi Muhammad karena pada saat itu hanya Nabi Muhammad lah yang tidak menunjukkan wajah marah. Beliau kemudian menasihati orang Badui tersebut dengan agar tidak melakukan hal yang sama untuk kedua kalinya. Beliau menjelaskan bahwa masjid itu dibangun untuk beribadah, untuk membaca Al-Quran, untuk sholat, untuk menuntut ilmu. Orang itu paham, lalu pergi dan meninggalkan masjid tersebut. Tak lama berselang, tiba waktu sholat dan Nabi Muhammad SAW menjadi imam pada saat itu. Tanpa disangka, lelaki Badui tersebut ikut bergabung sholat jamaah. Saat masuk ke gerakan i'tidal, lelaki Badui ini kembali membuat geger. Ia menamakan doa i'tidal sesuai dengan versinya sendiri dan diteriakkan keras-keras, padahal harusnya doa tersebut dibaca dalam hati. Begini isinya: ya Tuhan kami, bagimulah segala puji, sayangilah aku dan Muhammad, dan jangan engkau sayangi orang-orang selain kami berdua. Begitu doa yang ia ucapkan. Lihatlah doa orang ini, secara rukun sholatnya memang salah, tapi jika kita lihat dengan sudut pandang yang lain, orang ini telah memasukkan Nabi Muhammad SAW ke dalam hatinya. Bahkan ia telah menjadikan Rasulullah sebagai orang yang paling penting dalam hidupnya, di samping dirinya sendiri. Bagaimana bisa pertemuan beberapa menit yang telah mengisi hatinya dengan Nabi Muhammad SAW? Apa yang telah dilakukan oleh Rasulullah? Sederhana, menahan amarah, berkata yang lembut, dan memberikan nasihat yang tulus dan terdalam. Mari kita berkaca pada hidup kita. Apakah tutur kita, sikap, dan sifat bisa meninggalkan kesan yang baik, positif, dan mendalam untuk lingkungan sekitar kita? Jangan-jangan selama ini kita memberikan kesan negatif di hati banyak orang. Dengan menjadikan Rasulullah SAW sebagai tolak ukur kita dalam menjalani hidup, insya Allah kita akan mendapatkan tempat yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mari kita jadikan momen peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW sebagai titik perbaikan akhlak kita kepada Allah, makhluknya, dan lingkungannya. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.